Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kembali bersama-sama, boleh beribadah di rumahnya Tuhan. Dan hari ini juga dan minggu ini kita akan memasuki Minggu Palma, di mana Kristus akan masuk di dalam penderitaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita boleh menyiapkan hati kita meresponi undangan Allah bagi kita. Jemaat, saya persilahkan untuk bersaat teduh. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan yang mengundang kita untuk boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah kita hari ini. Dan mari kita bersama-sama boleh meresponi undangan itu. Dengarkanlah panggilan ibadah Mazmur 100 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan.
yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Biarlah hanya nama Allah yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan Dia melalui pujian kita. Nama Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus, nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Bersama-sama puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. nama Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan di tempat yang kudus. Mari bersama-sama. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. sekali lagi puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Sungguh hanya nama Allah kita saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, dengan sikap duduk dan hormat kepada Allah, mari bersama-sama kita masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan yang rela menderita dan turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang datang untuk menghadirkan kasih karunia kepada setiap kita. Dan saat ini dengan kesadaran iman Bapak Ibu, mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh berdoa secara pribadi dan singer akan mengiringi kita dengan pujian. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah.
jerat terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Sungguh ya Bapa, seperti pujian kami, bahwa hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan terus boleh menolong kehidupan kami. Kalau kami boleh melihat ke belakang Tuhan, penyertaan Tuhan, jejak penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Sungguh banyak kami menerima kasih karunia daripada Allah. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Oleh karena kami manusia yang berdosa. Oh Tuhan, tolong kami. Engkau melihat setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa kepadamu. Tuhan, curahkanlah anugerah bagi mereka, bagi setiap kami yang memohon pengampunan dosa. Biarkan melalui darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu, boleh memampukan kami untuk boleh hidup seturut sebagai anak-anak Tuhan dan tidak hidup lagi di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Dan terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan biarkan hidup kami boleh layak masuk di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan ada berita anugerah juga disampaikan bagi kita. Mazmur 103 ayat 3 dan keempat berbunyi demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Puji nama Tuhan, ketika Tuhan boleh mengampuni segala dosa-dosa kita, dan juga yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan saat ini saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama boleh memperbaharui komitmen kita. 1 Korintus 15 ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hanya ada satu nama yang mampu menolong setiap kita. Ketika hidup ini banyak beban, ketika hidup ini banyak pergumulan, mungkin di tengah keluarga, pelayanan, pekerjaan kita, hanya ada satu nama yang mampu boleh menolong kita. Mari nikmati pujian ini Bapak Ibu dan rasakan pertolongan Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan. Amin Yesus. Kami sungguh merasakan kuasa dan tak mampu bertahan. Tuhan yang menolong dan memegang kendali. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari bersama-sama katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
hanya nama Yesus saja. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Sekali lagi, hanya nama Yesus. Hanya nama Terima kasih ya Tuhan. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama boleh naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhanlah penolong kita. Tiada jalan hadapi persoalan. Ya Yesus, Engkau yang hadir bersama dengan kami. Yesus ada di sana. Engkau yang ada di tengah pergumulan dan kami. memberiku, Dan Engkau yang memberi jawaban atas setiap doa kami. pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari bersama-sama katakan hanya nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Berikan ku kepastian. Berikan ku kepastian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya nama Yesus yang memberikan kami pengharapan dan kepastian di dalam hidup ini, yang menolong kami di dalam kesesakan, yang menopang kami di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sebentar. Biarlah Tuhan berbicaralah kepada kami umat-Mu siap mendengarkan, dan mohon urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Saya persilahkan saudara membuka di Alkitab saudara atau di handphone saudara. Saudara bisa menyimaknya, mendengarkannya, dan saya akan membacakannya buat saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda.
Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya yang kita baca umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pasal 1 sampai 39, yaitu nubuatan Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel di masa sebelum mereka dibuang atau ditawan dan dibuang ke tanah Babel. Lalu bagian kedua pasal 40 sampai pasal 66 adalah nubuatan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya ketika mereka berada di masa pembuangan. Sehingga saudara, pasal 50 yang kita baca tadi ini termasuk nubuatan kepada mereka yang sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka yang sedang menantikan keselamatan, yang sedang menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan di tengah penindasan yang bangsa Israel alami di dalam pembuangan, sebagai budak yang tidak punya kemerdekaan, kepada merekalah kemudian nubuatan ini diberikan, yang memberikan kepastian, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Saudara, kitab Yesaya memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang tertindas dan mencari pertolongan serta keselamatan. Ini adalah masa paling sulit, saudara, dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Karena mereka sudah tidak lagi punya tanah air, bait Allah sudah dihancurkan, raja-raja mereka sudah ditawan, dan mereka dibawa ke Babel sebagai budak, sebagai tawanan. Ini adalah masa yang paling sulit bagi orang Israel. Namun hal ini juga sebenarnya dapat menjadi satu gambaran bagi umat Tuhan hari ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang menghadapi kesukaran dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Berita firman Tuhan ini pun juga ditujukan bagi kita. Tema khotbah kita hari ini adalah Tuhan penolongku. Saudara, kita juga memperingati Minggu Palem, yaitu minggu di mana Tuhan Yesus sedang menuju kepada Yerusalem. Satu kota di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Di satu sisi kita akan membaca kisah masuknya Yesus ke Yerusalem. Ini sebagai satu kisah yang menunjukkan keagungan Kristus. Orang-orang bersorak-sorai mengatakan, inilah dia raja yang dinantikan, raja orang Yahudi. Namun di satu sisi Yesus tahu bahwa Minggu Palem adalah perjalanan Kristus menuju jalan salib yang akan terjadi di Yerusalem. Yesus tahu persis bahwa mereka yang hari ini mengeluh-elukan dia, inilah raja kami, raja orang Yahudi. Yesus tahu bahwa sebagian besar dari mereka nanti akan meninggalkan dia dan akan berkata, salibkan dia. Yesus sadar dengan pasti bahwa ia sedang, ketika ia memasuki Yerusalem, menunggangi keledai dengan dielulukan banyak orang. Ia sedang menghadapi puncak dari pelayanannya di dunia ini, yaitu pengorbanan di kayu salib. Dan ini merupakan puncak dari pelayanan dan merupakan bagian tersulit dari pelayanan Yesus Kristus selama ia di dalam dunia, yaitu jalan salib. Sehingga Yesaya 50 ini seringkali dikaitkan sebagai nubuatan mesianik tentang Kristus juga, di mana Kristus juga mengalami kesukaran dan penderitaan, tapi dia punya satu pengharapan bahwa Bapa adalah penolongnya dan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, apakah yang membuat seseorang itu dapat bertahan dalam mengerjakan hal-hal yang sulit?
atau melalui masa-masa sulit, atau bahkan membuat seseorang itu bisa bertahan mengerjakan hal yang paling sulit sekalipun. Dia bisa terus bertahan mengerjakannya. Saudara, kadang-kadang masalahnya itu saudara bukan hanya pekerjaannya yang sulit saudara ya, atau kerjaannya yang sulit. Kadang kerjaannya sudah sulit, bosnya juga sulit gitu ya. Bosnya pelit lagi. Suka marah-marah. Gajinya kecil, mau cari kerjaan di kerjaan lain sulit. Sehingga semakin sulitlah pekerjaan itu dirasakan. Belum lagi mungkin kalau bagi yang muda, jodohnya sulit, uangnya sedikit gitu ya, mepet. Atau bagi yang berkeluarga, mungkin istri sudah ultimatum gitu ya, sudah peringatkan, Pak, ini listrik naik ya, air naik, uang sekolah naik, belanja naik gitu ya. Kok gaji nggak naik gitu ya. Maka berasa sulitlah pekerjaan itu saudara, atau hal-hal yang kita kerjakan. Belum lagi anak nagih biaya sekolah, ada yang mau masuk sekolah. Sehingga apakah yang bisa membuat kita itu bisa bertahan di tengah berbagai hal sulit ini? Atau bahkan mungkin ada kesulitan-kesulitan lain dalam pergumulan relasi dengan keluarga. Saudara. Apa sih yang bisa membuat kita bertahan untuk setia mengerjakan apa yang memang Tuhan mau kita kerjakan? Saudara, satu survei saudara menarik, saudara, saya coba tanya beberapa rekan gitu saudara. Ternyata alasan yang membuat orang itu bisa bertahan dalam pekerjaan yang sulit, itu saudara yang pertama, itu menarik saudara, sehingga dia rela enggak apa-apa diomelin, adalah uang. Sehingga tidak masalah saudara, dia diperbudak, dia bahkan disuruh melakukan hal yang dia tidak suka. Asalkan uangnya pas gitu ya, artinya sesuai dengan maunya. Asalkan uangnya lancar, maka dia akan rela bertahan melakukan apa saja saudara, istilahnya apa yang disuruh. Sekalipun dia nggak suka, sekalipun itu berat baginya, dia akan lakukan itu. Kenapa saudara? Karena dia tahu ada uang yang bisa dihasilkan dari hal itu. Namun saudara, ketika uangnya sulit ya, ketika kemudian gaji yang didapat tidak seberapa, atau penghasilan atau hasil yang didapat dari pekerjaannya itu, atau hal yang dilakukannya itu tidak seberapa, maka saudara jangan harap dia bertahan untuk melakukan hal itu. Lalu alasan nomor 2 saudara, ketika seseorang bisa bertahan melakukan sesuatu adalah kepercayaan diri. Selagi dia didukung, selagi teman-teman atau rekan-rekannya dalam pekerjaan itu mendukung dia, berkata, wah kalau tidak ada kamu, perusahaan ini mau jadi apa gitu ya. Dia sangat senang dengan keberadaan rekannya, bosnya memuji dia, menyanjung dia, semua berterima kasih kepada dia. Mungkin uang bukan lagi masalah. Enggak apa-apa, penghasilan sedikit tapi lingkungan kerjanya mendukung dia, semua mengharapkan dia, semua membutuhkan dia, sehingga dia penuh dengan percaya diri, melakukan pekerjaan itu sekalipun sulit, dia akan terus bertahan, terus berjuang. Namun saudara, sayangnya bagi orang-orang yang demikian, ketika mungkin lingkungan pekerjaan tidak mendukung, rekan-rekan melihat dia bukan sebagai rekan lagi, tapi sebagai saingan, saling fitnah. Bosnya mungkin bahkan memandang dia sebagai orang yang hanya dimanfaatkan. Teman-teman mulai membicarakan dia di belakang. Orang-orang tidak suka padanya, saudara. Maka jangan harap orang-orang yang demikian ini bisa tahan melakukan pekerjaannya dia. Dengan gampangnya dia bisa meninggalkan pekerjaan itu karena dia tidak lagi didukung oleh rekan-rekannya. Atau alasan yang ketiga saudara, yang sebenarnya mirip dengan alasan kedua, adalah demi orang yang dikasihi. Entah demi pacarnya, entah demi keluarganya, istri, anak-anak. Selagi dia didukung keluarganya, selagi dia didukung oleh kekasihnya saudara, dia akan rela bertahan dalam pekerjaan itu, melakukan apa saja saudara ya. Tidak apa-apa dia gak suka, tapi dia lakukan demi keluarga, demi orang yang dia kasihi. Tetapi ketika kemudian tidak ada rasa terima kasih dari keluarga, mereka bahkan hanya memanfaatkannya, memerasnya, atau bahkan kekasih tidak lagi bersyukur gitu ya. Nah saudara, bisa jadi antara dia tinggalkan pekerjaannya atau dia tinggalkan kekasihnya
atau keluarganya. Saudara, namun sebenarnya ada alasan keempat, saudara. Yaitu alasan seseorang itu bertahan adalah karena keyakinan penuh bahwa Tuhan memang menempatkan dia di situ. Tuhan punya rencana buat dia untuk melakukan itu. Ada Tuhan yang mengutus dia untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga saudara, sekalipun sulit, sekalipun itu mendatangkan penderitaan bagi dia, dia tidak akan terlalu peduli, saudara. Karena dia yakin dengan pasti Tuhan ingin dia melakukan pekerjaan itu. Sehingga dengan penuh keyakinan Tuhanlah yang menjadi alasannya dia melakukan hal itu. Nah saudara, sayangnya seringkali alasan keempat ini ditaruh paling belakang atau bahkan kemudian dilupakan. Saudara. Banyak sekali motivasi orang melakukan sesuatu yang sulit, bukan hanya pekerjaan tapi bahkan pelayanan, saudara. Dari yang tiga tadi, saudara. Sehingga lupa bahwa sebenarnya kekuatan terbesar seseorang untuk bisa mengerjakan hal yang sulit, itu sebenarnya datangnya dari Tuhan, Sang Penolong kita. Nah saudara, hari ini kalau kita ditanya, hari ini kita yang bertahan dalam kesukaran, tetap bertahan di tengah keluarga mungkin yang susah, pekerjaan yang sulit, banyak tantangan. Apa yang membuat kita bertahan? Alasan pertama, kedua, ketiga. Atau kita ingat, Tuhanlah yang menjadi alasan kita bertahan untuk tetap terus maju meskipun hal itu tidak mudah. Saudara, bangsa Israel juga mengalami pergumulan yang tidak gampang. Mereka diperbudak, mereka menderita, mereka dihancurkan, bahkan mereka dibuang dari tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, kini mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Apa yang menjadi alasan mereka tetap bertahan di tanah pembuangan itu, saudara? Apakah uang, penghasilan atau roti yang diberikan oleh tuan mereka? Ingat mereka budak. Saya pikir tidak lagi dapat diandalkan. Saya yakin roti yang diberikan, gaji yang diberikan kepada bangsa Israel, itu tidak akan sebanding dengan pekerjaan yang diberikan oleh tuan mereka. Karena mereka adalah budak. Bahkan mungkin saja mereka tidak digaji. Mereka kerja paksa, dan kalaupun digaji itu pasti tidak sesuai. Sehingga uang, penghasilan tidak mungkin menjadi alasan mereka untuk bisa bertahan melalui masa-masa sulit di tanah pembuangan. Lalu apakah kemudian kepercayaan diri, saudara, yang menjadi alasan bangsa Israel itu bertahan? Saya pikir tidak, saudara. Ingat, mereka datang ke situ dalam status sebagai budak. Apakah tuan mereka akan berterima kasih kepadanya? Apakah orang lain akan berkata mereka hebat ketika mereka sedang melakukan pekerjaannya? Bahkan saudara, mereka seringkali dicambuk, mereka dianiaya ketika mereka gagal melakukan sesuatu. Bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik tidak ada ucapan terima kasih, bahkan mungkin hinaan. Saya pikir kalau kepercayaan diri yang membuat mereka bertahan, mereka tidak akan bisa bertahan di masa yang sulit itu. Lalu apakah alasan yang ketiga, saudara? Keluarga mereka. Atau orang yang dikasihi. Saudara, bangsa Israel itu sangat kuat dia sesama orang Yahudi. Saudara. Tapi ketika mereka di masa pembuangan, seluruh pejabat yang mereka andalkan, raja mereka bahkan dibunuh. Pejabat-pejabat mereka yang selama ini melindungi mereka itu ditawan, ditangkap, dijadikan sama seperti mereka dijadikan budak. Sehingga tidak ada lagi rasa kebanggaan mereka sebagai bangsa Yahudi, bangsa Israel, umat pilihan. Tidak ada lagi kebanggaan sebagai keluarga di antara mereka. Karena mereka semua statusnya sama, budak. Tidak ada yang bisa melindungi mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka sesama bangsa mereka. Saudara, namun justru ketika mereka di dalam penderitaan itu, saudara, dalam tekanan. Ketika tidak ada lagi yang mereka lihat bisa andalkan. Justru, saudara, di tengah penderitaan itu, mereka hanya bisa melihat satu hal yang sanggup menolong mereka, yaitu Tuhan Allah. Dan di tengah penderitaan bangsa Israel, saudara, Nabi Yesaya memberikan pesan Tuhan atau nubuatan. Nubuat itu, saudara, artinya perkataan Tuhan yang dititipkan kepada para nabi. Dan di sini Nabi Yesaya, satu pesan yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Bahkan juga kita hari ini, saudara. Nah, apakah pesan itu, saudara?
Mari kita renungkan bersama-sama dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penolong kita di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Saudara, pekerjaan dan pelayanan sebenarnya itu bukan hal yang berbeda. Namun seringkali kita membedakannya dari segi motivasinya. Apa sih pekerjaan itu? Kita seringkali membedakannya. Kalau pekerjaan itu motivasinya uang. Atau sesuatu yang dia rasa bernilai, dia ingin kejar. Entah itu perhatian, entah itu rasa berharga, entah itu hutang budi. Tapi saudara, kita sering membedakan. Kalau pelayanan itu berarti sesuatu yang tulus, tanpa pamrih. Tidak ada uangnya. Namun saudara, bagi kita orang Kristen, sebuah pekerjaan itu sebenarnya bisa sekaligus menjadi sebuah pelayanan kita. Ya, ketika kita bekerja pada sebuah perusahaan, ada bos kita mendapatkan uang dari pekerjaan itu. Tapi ingat saudara, pekerjaan itu bisa juga menjadi pelayanan kita. Ketika di atas semuanya itu dalam pekerjaan kita mempersembahkan apa yang kita kerjakan itu. Hasilnya bahkan pekerjaan itu saudara untuk Tuhan. Misalnya saudara ya, ketika seseorang bekerja sebagai karyawan atau karyawati bank. Di satu sisi dia adalah karyawan perusahaan itu. Dia bekerja pada bosnya, dia mendapatkan uang. Tapi saudara, pekerjaan itu bisa juga menjadi pelayanannya. Yaitu ketika apa saudara? Ketika ia menggunakan pekerjaan itu atau mempersembahkan apa yang dia kerjakan untuk Tuhan. Sehingga pekerjaannya itu saudara bermanfaat bagi sesama manusia. Dia bisa menjalankan perintah Tuhan dalam pekerjaannya itu. Dan pekerjaannya itu menjadi pelayanan dia juga saudara. Oleh sebab itu saudara, pekerjaan yang juga disebut pelayanan tidaklah boleh saudara, pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pekerjaan yang bisa disebut juga sebagai pelayanan dirinya adalah pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perusahaan di mana dia bekerja, perusahaan itu menjadi berkat dan perkenanan di hadapan Tuhan. Makanya disitulah saudara, pekerjaan itu bisa disebut juga sebagai pelayanannya. Saudara, sebaliknya sebuah pelayanan yang seringkali jelas sekali ditujukan untuk Tuhan, itu dapat kehilangan maknanya atau tidak lagi dapat disebut pelayanan. Ketika pelayanan itu kemudian tidak lagi dipersembahkan untuk Tuhan atau ditujukan untuk Tuhan, tetapi ditujukan untuk kepuasan diri, misalnya saudara, atau menyenangkan orang lain, maka tidak lagi hal itu bisa disebut sebuah pelayanan. Saudara, dalam ayat 4 sampai ayat 5 di sana digambarkan bahwa bagaimana Tuhan itu menolong seorang hamba dalam pelayanannya. Atau kalau mau kita samakan definisinya tadi, dalam pekerjaannya atau pelayanannya. Adalah gambaran bagaimana Tuhan itu adalah penolong dalam pekerjaan dan pelayanan seseorang. Ayat 4 saudara sampai 5 saya bacakan. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, nubuatan Yesaya ini sebenarnya di satu sisi juga menggambarkan Kristus sebagai sang guru agung, namun ia rendah hati seperti seorang murid dan memberi teladan bagi kita. Saudara, dalam ayat ini digambarkan bagaimana Tuhan menolong kita melalui saudara dalam pelayanan dan pekerjaan kita, melalui firman-Nya, melalui ajarannya. Menarik saudara, di sini dikatakan Tuhan Allah memberikan lidah seorang murid. Bukan lidah dari seorang bebal, bukan lidah dari seorang yang tidak mau diajar saudara, tapi lidah seorang murid. Nah, murid di sini dalam bahasa Ibrani itu limut atau Yunaninya matetes, saudara ya. Ini berarti status pelajar dari seseorang atau disebut sebagai pelajar atau kita biasa terjemahkan murid.
tapi dia terdaftar atau statusnya itu pelajar. Sehingga saudara, ayat ini hendak mengatakan bahwa lidah itu adalah pemberian Tuhan kepada mereka yang mau diajar, atau mereka yang sedang belajar sebagai pelajar, sebagai murid Tuhan. Sehingga saudara, ketika seseorang itu mau diajar, mau dibentuk, mau belajar firman Tuhan, maka saudara, dia akan menghasilkan lidah seorang murid. Lidah yang berguna, saudara, di sini dikatakan untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Hal yang berguna, hal yang bermanfaat. Saudara, di sini tentu gambaran Yesus sebagai guru, di mana alat utamanya itu adalah lidah untuk berkata-kata, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Namun saudara, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yang mungkin menggunakan alat utamanya itu tangan, mungkin mata, mungkin kaki, mungkin pikirannya. Bisa jadi ini bermakna sama, saudara. Berikanlah tangan seorang murid. Tangan dari pribadi yang mau diajar sehingga tangannya itu tahu harus mengerjakan apa seperti yang diinginkan Tuhan. Berikanlah kepadaku kaki seorang murid, kaki dari pribadi yang mau diajar sehingga dia tahu kakinya harus melangkah kemana. Berikanlah pikiran seorang murid yang mau diajar sehingga dia tahu apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia putuskan menggunakan pikirannya. Nah, saudara, dari mana mereka bisa diajar, mereka bisa dibentuk? Lalu di sini dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, untuk memiliki lidah seorang murid, kita perlu menyerahkan telinga kita lebih dulu, saudara, untuk Tuhan pertajam melalui firman-Nya. Perlu kita dengar firman Tuhan, atau dalam konteks kita baca Alkitab kita. Tapi bukan hanya kita baca, saudara. Kita mohon Tuhan pertajam telinga saya, supaya saya bisa mengerti apa yang saya baca, supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau saya sebagai guru, sehingga saya bisa memiliki lidah yang diajar, sehingga saya bisa menguatkan orang lain. Atau kalau saya seorang pekerja, saya bisa memiliki tangan seorang murid yang tahu apa yang harus dikerjakan. Pertajam pendengaran kita, saudara, dan mendengarlah seperti seorang murid. Di sanalah, saudara, datang pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan datang pertama, saudara, itu melalui firman-Nya. Firman yang mengajar kita bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Ketika kita dalam pergumulan, pertajam pendengaran kita, saudara, melalui firman-Nya. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus berjalan di dalam pergumulan itu. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus mengatakan sesuatu, kita harus berbuat sesuatu. Karena kita dipertajam telinga kita peka akan suara Tuhan melalui firman-Nya. Pertolongan Tuhan datang dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan kita, saudara. Pertama kali, saudara, atau bahkan yang terutama, saudara, itu melalui firman-Nya. Hanya seringkali, saudara, ya, kita tidak peka. Kita tidak mengasah telinga ini. Kita tidak memohon Tuhan, Tuhan pertajam telinga saya supaya saya tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kita seringkali berdoa, Tuhan tolong saya. Kita hanya mau berdoa, saudara, satu arah. Kita berteriak kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah mempertajam telinga kita, saudara. Bukan hanya telinga jasmani, tapi telinga rohani kita. Tuhan mau berbicara apa? Kenapa ini terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Kita mungkin tidak sadar bahwa pertolongan Tuhan itu justru datang ketika kita mempertajam telinga kita. Dan kita mau belajar seperti seorang murid yang diajar melalui berbagai kesukaran dan kesulitan. Ayat 5 katakan, Tuhan Allah membuka telingaku. Dia memberikan pencerahan bagi kita. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Satu karakter murid, saudara, yang ketika gurunya katakan apa gitu ya, dia dengar, dia tidak memberontak, dia tidak bantah, dia jalani sekalipun itu sukar. Karena dia tahu ada pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara, jika kita rindu Tuhan menolong kita, maka biarlah kita menjadi murid yang terbuka untuk diajar oleh firman-Nya. Biarkan telinga kita dipertajam oleh firman-Nya.
Biarkan lidah kita menjadi berkat bagi orang lain. Biarkan tangan kita, seluruh karya kita, saudara, itu dipertajam oleh Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka pertolongan Tuhan akan datang dari sana. Saudara, hari ini kalau saya baca di warta, ada 2 lembar sampai ya. Orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani. Saudara, pelayanan itu mau dibilang gampang, bisa jadi gampang. Tapi sulit juga sulit, saudara, gak gampang. Tidak mudah, saudara. Kalau di perusahaan, kita gampang, saudara, atur orang-orang. Tapi dalam pelayanan, gak gampang, saudara. Seringkali disalah mengerti, seringkali bahkan apa yang kita lakukan tidak dihargai, saudara. Nah, dari mana pertolongan kita? Kita butuh dekat dengan Tuhan, pertajam telinga kita, peka dengan suara Tuhan. Dari sanalah datang pertolongan kita, kekuatan kita dalam melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita, atau apapun yang Tuhan percayakan. Pertolongan Tuhan datang melalui firman-Nya yang kita dengar setiap pagi atau setiap hari. Tanpa firman-Nya, kita akan kesulitan melayani Tuhan. Kita akan kesulitan bahkan melakukan pekerjaan kita setiap waktu. Itu yang pertama, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Tuhan itu penolong kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Atau kalau itu sama, pekerjaan atau pelayanan kita. Dialah penolong kita melalui firman dan ajaran. Lalu yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan penolongku dalam penderitaan. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Saudara, janggut di sini bagi bangsa Israel adalah kebanggaan, saudara, ya, harga diri. Sehingga ketika di sini digambarkan janggut yang dicabut, saudara, ini bukan hanya sakit, tapi juga harga dirinya dilukai. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, ini sebenarnya gambaran mesianik sekali lagi, saudara, ya. Kristus yang harus menghadapi penderitaan seperti ini. Ia tidak menyembunyikan muka, ia menghadapi orang-orang yang menghina dia. Bahkan ketika ia dinodai, ia diludahi, dia menghadapi mereka dan tidak menyembunyikan atau menghindarkan itu, saudara, dihadapi. Lalu dikatakan ayat 11, tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Menarik, saudara, ya. Hamba Tuhan ini dinodai, saudara. Tapi dia katakan, karena Tuhan yang menolong aku tidak mendapat noda. Orang berusaha menodai dia. Orang berusaha fitnah dia. Tapi dia bilang, karena Tuhan menolong aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Hamba Tuhan di sini, saudara, dia diludahi. Pelayan Tuhan dalam bagian ini digambarkan dia diludahi, dia dihina. Dia seharusnya mendapat malu. Tapi dia katakan ia teguh seperti gunung batu karena Tuhan yang menolong dia. Dan dia yakin aku tidak akan mendapat malu. Saudara, bagian ini adalah gambaran sang hamba yang setia menderita dengan sabar oleh karena Tuhan. Saudara, kecenderungan kita sebagai manusia adalah menghindari penderitaan. Namun seringkali kita tidak sadari adalah bahwa penderitaan itu justru seringkali menjadi instrumen yang paling efektif untuk memperkuat iman kita. Memperkuat diri kita, memperkuat mental kita. Atau penderitaan seringkali menjadi alat yang paling efektif untuk menyadarkan atau mengingatkan umat Allah bahwa mereka itu harus mengandalkan Tuhan sebagai sandaran dan pengharapan yang teguh, yang kuat. Seringkali kalau orang sudah nyaman, seringkali orang kalau tidak pernah menderita, saudara, atau tidak merasakan penderitaan, maka saudara, dia kecenderungannya menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang tidak teruji. Justru penderitaan itu, saudara, yang membentuk dia, menguatkan dia. Saudara, itulah mengapa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sulit sekali orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan sorga.
Saudara, bukan karena Tuhan Yesus itu benci atau anti orang kaya, saudara ya. Ingat, banyak orang kaya sebagai murid Tuhan. Kita ingat Abraham, Yusuf, kita ingat Ayub, itu orang-orang kaya, saudara, yang diberkati Tuhan. Namun saudara, seringkali kekayaan itu cenderung, saudara, membuat orang itu dengan mudah tidak mengandalkan Tuhan. Lupa bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Sehingga dia mengandalkan mungkin uangnya, mengandalkan kepercayaan dirinya, dan lain sebagainya, saudara. Lupa bahwa Tuhan sanggup menolong dia, dan Tuhan adalah penolongnya. Oleh sebab itu, saudara, penulis Amsal berkata dalam Amsal 30 ayat 7-9, dia berkata demikian. Janganlah berikan aku kekayaan ya Tuhan, supaya ketika aku kenyang, aku menyangkal Tuhan atau aku lupa Tuhan. Dan janganlah berikan aku kemiskinan ya Tuhan, sehingga ketika aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Tapi di zaman sekarang, saudara, justru pencuri itu, yang pencuri besar justru bukan orang miskin, saudara. Justru orang kaya yang nafsu atau keserakahannya itu menguasainya. Sehingga dia bisa mencuri dengan lebih banyak. Sehingga saudara, seringkali kenikmatan, kenyamanan, kenyang, saudara, kekayaan, itu bukan tidak boleh, saudara. Tapi cenderung kita harus hati-hati bahwa itu bisa membuat kita lupa bahwa Tuhanlah sebenarnya yang menjadi andalan dan sandaran kita. Jika kita orang percaya, saudara, janganlah takut menderita. Meskipun juga jangan kita cari-cari penderitaan ya, sengaja menderita. Penderitaan tidak usah kita cari. Ketika kita mau taat dan setia pada Tuhan, ketika kita mau jalan di jalan Tuhan, maka saya katakan penderitaan pasti datang untuk menguji kita, untuk memperkuat iman kita. Namun saudara, penderitaan bagi orang percaya bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tapi di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan tidak meninggalkan umatnya yang dia izinkan untuk menderita. Tapi justru di sanalah ia menolong umatnya. Ia memberikan kekuatan, ia memberikan ketabahan. Saudara, bangsa Israel pun mengalami penderitaan yang sama. Mereka kerja paksa, mereka tidak dapat makan yang layak. Tapi di satu sisi ini juga gambaran penderitaan Kristus, saudara. Kristus sang hamba yang menderita. Namun ia menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Karena Yesus tahu bahwa penderitaannya adalah untuk menebus dosa manusia. Yang membuat Yesus berdiri teguh seperti keteguhan gunung batu. Dan menjadi teladan kita juga hari ini. Adalah dalam ayat 7. Dikatakan di sana. Karena Tuhan Allah menolong aku. Tuhanlah penolongku. Ia memberi kekuatan, ia memberi pengharapan. Saudara, menarik, nama Yesaya itu memiliki arti Tuhan menyelamatkanku. Yesus itu Allah penyelamatku. Dari bahasa Yunaninya, saudara, Yesus. Sehingga Yesaya dan Yesus ini namanya, maknanya sama, saudara, sehingga seringkali disebut sebagai gambaran, saudara. Yesaya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu penyelamat, penolong. Dan Yesus itu adalah wujud nyatanya. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong. Hari ini kita mungkin juga dalam pergumulan, saudara. Dalam kesukaran. Tapi jangan menyerah. Tetap teguh seperti gunung batu. Karena Tuhan penolong kita. Mazmur 37 ayat 24 katakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai ia tergeletak. Atau kalau dari bahasa Ibraninya ini, saudara, terengkurap, tertelungkup dengan wajahnya menyentuh tanah, saudara. Sebab Tuhan menopang tangannya, Tuhan pegang tangannya, saudara. Seringkali dalam hidup ini, saudara, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Kita itu akan oleng, saudara. Kita seolah-olah mau jatuh. Kita seolah-olah mau menyentuh tanah muka kita itu, saudara ya. Begitu beratnya pergumulan. Sehingga kita seolah-olah hampir menyerah. Tapi saudara, di sini ingatkan, Tuhan penolong kita dalam penderitaan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita itu tengkurap, saudara, tergeletak. Dia akan tangkap tangan kita. Dia akan tolong kita, saudara. Dia akan angkat kita tepat pada waktunya. Justru penderitaan itu akan menjadi
instrumen yang paling efektif. Tuhan membentuk kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan mengajarkan kita kesabaran dan ketabahan. Saudara, jangan takut dalam pekerjaan kita ketika kita menghadapi penderitaan oleh karena hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan takut dalam usaha kita kalau kita menghadapi kesukaran karena hidup kita berkenan atau usaha kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut dalam pelayanan kalau kita sulit. Asal kita dengan sungguh saudara memberikan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, bukan untuk kepuasan diri. Karena ketika kita harus hadapi penderitaan dan kesulitan itu saudara, kita yakin dan percaya Tuhan penolong kita. Tuhan yang menguatkan kita. Saudara ingatlah bahwa Tuhan adalah penolongku dalam penderitaan. Asalkan hidup kita berkenan kepadanya. Tidak usah khawatir saudara. Kita tidak akan dibiarkan jatuh tengkurap. Tapi Tuhan akan angkat kita. Dan yang terakhir sudah ditutup dengan ayat 12 sampai 13 saudara ya. Ayat 8 sampai ayat 9. Di sana mengatakan, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Mari tampil, siapa lawanku? Biar ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolongku. Siapa yang berani menyatakan aku salah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang usang. Ngengat akan memakan mereka. Saudara, ini penutup dari kisah seorang hamba yang taat, yang mendengarkan firman Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang dari sana. Kisah seorang hamba yang rela menderita, dan yakin Tuhan menolong dia. Dan ditutup dengan hamba Tuhan yang penuh pengharapan. Bahwa sekalipun tampaknya dia kalah, saudara. Tampaknya dia dihina orang, seperti Kristus disalibkan, saudara. Tampaknya dia kalah. Tapi di balik itu dia punya pengharapan bahwa Tuhanlah hakimnya. Tuhan akan memberi keadilan. Tuhanlah pembelanya. Dan ketika penghakiman itu datang, siapa yang berani berbantah dengan kita yang melakukan apa yang benar? Siapa yang dapat menjadi lawan kita ketika kita ada di pihak yang benar? Sesungguhnya Tuhanlah di pihak kita. Dan Dia akan menyatakan kita tidak bersalah ketika kita tetap teguh di dalam jalan Tuhan. Saudara, Sang Penebus mengajarkan apa yang benar, namun Ia dianiaya. Ia bahkan disalibkan. Namun ada sebuah pengharapan kita akan masa depan yang membuat hari ini kita tidak lagi takut kepada pekerjaan maupun pelayanan kita yang sukar. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan Sang Penolong kita yang akan menolong kita di dalam berbagai kesukaran. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu keluarga kita, dan segala sesuatu. Ingatlah, Tuhan penolong kita. Itulah yang memampukan kita melalui jalan tersulit sekalipun di dalam dunia ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Terkadang Tuhan membiarkan kami melihat bahwa uang seringkali tidak dapat kami andalkan. Tuhan membawa kami melihat bahwa seringkali kepercayaan diri tidak dapat kami andalkan dalam melalui hal-hal yang sulit, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Orang-orang mungkin meninggalkan kami, orang-orang mungkin tidak menghargai kami. Tuhan mungkin mengizinkan kami melihat bahwa keluarga kami bahkan mungkin tidak mendukung kami. Tetapi apakah yang membuat kami tetap setia di jalan Tuhan? Karena kami sadar ada Tuhan Sang Penolong kami. Kami percaya Tuhanlah yang akan membela kami. Tuhanlah yang akan menopang kami dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan kami. Kami bertahan dalam pekerjaan yang memang Tuhan ingin kami kerjakan. Karena Tuhan ada di sana menolong kami. Kami bertahan dalam pelayanan yang mungkin sulit dan tidak mudah. Karena kami percaya Tuhanlah Sang Penolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ini memberi pengharapan kepada kami. Kami belajar terus untuk mengandalkan Tuhan dan tetap maju terus di dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Karena kami tahu Tuhan penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh hanya nama Tuhan sajalah yang boleh menjadi penolong hidup kita. Baik di tengah keluarga kita, pelayanan, pekerjaan,
maupun di tengah penderitaan sekalipun, kesakitan sekalipun, hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama kembali berdiri. Kita akan bersama boleh mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Izinkan saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, panas, hujan. Mari bersama-sama kita boleh tetap menjaga kesehatan kita. Dan tentunya Tuhanlah yang boleh menjaga hidup kita dan boleh menjadi penolong hidup kita. Dengan penuh hangat dan sukacita Bapak Ibu, mari kita boleh memberikan salam kepada saudara-saudara seiman kita, kiri kanan, depan belakang. Mari kita ucapkan selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau misalnya ada, saya persilahkan untuk berdiri. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita dapat masih berkumpul di tempat ini menyembah Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu, saat ini juga Tuhan mengizinkan kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan hari ini ada 2, persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Mari dengan hati yang syukur kepada Tuhan, kita boleh memberikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat QR barcode yang sudah tersedia maupun dengan amplop yang sudah disediakan di tempatnya. Firman Tuhan Imamat 27 ayat 30 berbunyi demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah baik dari hasil benih maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Dengan penuh ucapan syukur, kita boleh menaikkan pujian ini. Berkat Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta.
yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami, Tuhan boleh menyertai hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama boleh datang ke rumah-Mu untuk boleh beribadah, menaikkan pujian kami, mendengarkan firman-Mu. Bahkan juga Tuhan di tengah-tengah peribadahan ini, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka, tengah pekerjaan, pelayanan, dan segala hal yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang membimbing kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk diakon majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Hikmah daripada Tuhan juga yang boleh menolong mereka. Sehingga persembahan ini ya Tuhan boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap iman percaya kami. Kiranya Tuhan semakin kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun di tengah penderitaan, di tengah pergumulan hidup, di tengah pencobaan yang ada, kami sungguh-sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memampukan kami sebagai anak-anak-Mu boleh hidup seturut di dalam kehendak Tuhan. Jangan biarkan Tuhan iblis boleh merongrong hidup kami. Tetapi pertolongan daripada Tuhan itu boleh menolong kami ya Tuhan. Tolong kami, kuatkan iman kami, sehingga kami boleh tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian yang kedua dan ketiga, Bapak Ibu, saya memohon kaum pria boleh mendoakan untuk rangkaian ibadah Paskah dari hari Kamis sampai hari Minggu. Mari kita doakan untuk panitia acara, para penata layan, dan juga jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah kita boleh bersama-sama boleh memaknai akan Kristus yang boleh mati di kayu salib hanya untuk manusia yang berdosa. Dan kemudian mari juga kita berdoa untuk diaken yang terpilih maupun juga tim bidang kerja dan juga untuk pengurus komisi. Kita terus berdoa kiranya Tuhan memampukan mereka di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Dan untuk kaum wanita, mari bersama-sama kita mendoakan untuk jemaat kita yang sakit dan juga untuk jemaat kita yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama boleh mendoakan untuk jemaat-Mu, rekan-rekan seiman kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong kehidupan mereka. Engkau yang memimpin kehidupan mereka di tengah kegelisahan, di tengah pergumulan, kesakitan yang saat ini sedang mereka hadapi. Tuhanlah yang bersama-sama hadir dengan mereka untuk boleh melewati masa-masa sakit mereka ya Tuhan. Kami mengingat Pak Andi Cahyono yang saat ini sedang berada di rumah sakit ya Tuhan. Engkau yang boleh menguatkan dan Engkau yang boleh menolong Tuhan. Engkau yang boleh memimpin dan Engkau juga boleh menyertai pakai untuk para dokter, para suster dan para medis yang lainnya untuk boleh menolong dan juga menanganinya ya Tuhan. Kami mengingat untuk Bapak Sitorus ya Tuhan, Bapak Muajantinus, Bapak Budi Hartono dan juga jemaat kami yang lainnya. Sungguh-sungguh kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan mereka dan menguatkan hati iman mereka kepada Engkau. Biarkan di tengah pergumulan sakit ini ya Tuhan, mereka boleh melihat Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami boleh berdoa untuk setiap jemaat kami yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk anugerah pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan di hidup mereka juga mereka boleh melihat tangan kasih Tuhan yang akan boleh terus boleh memimpin kehidupan mereka sepanjang hidup mereka. Dan mereka juga boleh melihat bahwa Engkau yang hadir bersama-sama dengan mereka di usia yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami sudah boleh menaikkan beberapa pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menjawab setiap doa kami dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk diutus ke tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kita, ke tengah-tengah keluarga dan dimanapun Tuhan mengutus kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Miliki keberanian. Pertahankan yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hibur mereka yang tawar hatinya. Kuatkan yang lemah, bantu mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kita yang kudus. Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan untuk mengambil saat teduh. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta yang disampaikan oleh Evangelis Feni. Kita akan memperhatikan beberapa warta. Untuk warta yang pertama dari bidang ibadah, pada tanggal 7 April tahun 2023 akan diadakan sakramen perjamuan kudus secara hybrid pada ibadah Jumat Agung pukul 7 malam. Dan ini adalah sebagai perjamuan kudus awal bulan yang disatukan di dalam ibadah Jumat Agung. Untuk warta yang kedua, tanggal 9 April tahun 2023 dalam ibadah Paskah akan diadakan pelantikan diaken, pengurus komisi, tim kerja bidang kemajelisan. Peserta pelantikan mohon dapat mempersiapkan diri dan mohon dukungan doa dari jemaat. Untuk warta selanjutnya dari bidang persekutuan, persekutuan doa pemuritan atau PDP pada hari Selasa tanggal 4 April tahun 2023 akan ditiadakan dan akan digabungkan dengan Pekan Suci dan diharapkan jemaat dapat mempersiapkan diri dan dapat menghadirinya di dalam setiap ibadah Pekan Suci tersebut. Lalu pembekalan diaken, diharapkan kehadiran seluruh diaken dan juga diharapkan dan juga dihimbau oleh seluruh
pengurus komisi untuk dapat hadir di dalam pembekalan yang akan diadakan pada hari Jumat 7 April tahun 2023 pukul 12:30 siang setelah doa puasa Jumat Agung. Pembicara adalah Pendeta Hengki Chia, yaitu Ketua Sinode. Warta dari bidang misi. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita memiliki tugas untuk bersaksi dan bercerita tentang Kristus, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari hadir bersama dalam kelas metode penginjilan untuk diperlengkapi dalam bersaksi bagi Kristus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 dan 30 April 2023 pukul 12 siang di Aula Gereja. Lalu hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 7 malam melalui Zoom. Kita akan memperhatikan beberapa warta dari rangkaian Pekan Suci atau ibadah Pekan Suci. Ibadah yang pertama, ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April pada pukul 7:30 malam. Persekutuan doa puasa Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 April pukul 11 siang. Dengan tema tetap berdoa. Ibadah Jumat Agung tanggal 7 April pukul 7 malam dengan tema Redemption. Pelayan firman adalah Pendeta Hengki Chia. Lalu ibadah Sabtu Suci akan dilaksanakan pada 8 April pukul 7 malam dengan tema The Prayer. Pelayan firman adalah Evangelis Eka Christian Putra Hia. Ibadah Paskah pada tanggal 9 April akan dilaksanakan pukul 9:30 pagi dengan tema Victorious Life. Dan ibadah pada Minggu tanggal 9 April hanya dilakukan 1 kali saja. Masih berkaitan dengan Paskah, untuk dalam rangka Paskah, panitia menganggarkan untuk anggaran dengan total 29.570.000 dan Bapak Ibu semua dapat melihat perinciannya di dalam warta baik secara fisik maupun secara digital. Demikian warta lisan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.